إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد فاز القائلون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah adalah kata yang sangat pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan kita segala bentuk-bentuk macam kenikmatannya, baik itu nikmat fisik, baik itu nikmat akal sehat, pikiran, taufik, hidayah, petunjuk, apalagi yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu, kita sebagai hamba yang taat, kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, malah kita mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Sesungguhnya jika engkau mensyukuri nikmatku, la azidannakum, maka aku tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika engkau kufur, azabku sangatlah pedih. Di dalam Quran surah Al-Kahfi terdapat satu ayat yang berbunyi, "Kullau kana al-bahru midada." Apabila seluruh air di lautan itu engkau jadikan tinta, di kalimat Rabbi, untuk menghitung kalimat-kalimatnya Allah, untuk menghitung kuasanya Allah, untuk menghitung nikmat-nikmatnya Allah, la nafidal bahru, maka habislah air laut itu qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum habis menghitung nikmat-nikmatnya Allah. Walau jina bimithlihi madada, meskipun laut itu engkau tambah dengan jumlah yang sama, meskipun laut itu engkau tambah dengan jumlah yang lebih besar, saking besarnya kuasa Allah, saking besarnya nikmat Allah, sampai-sampai tidak ada yang bisa menghitungnya. Malaikat mungkin bisa menghitung tetesan hujan yang turun, tetapi malaikat tidak bisa menghitung nikmatnya Allah. Malaikat mungkin bisa menghitung tetesan hujan yang turun, tetapi malaikat tidak bisa menghitung catatan amal orang yang berjihad di jalan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi, sesungguhnya jika engkau ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Salawat dan salam semoga tercurah dan limpahkan kepada junjungan kita, orang yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yaitu Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mendengar langsung sabda Rasulullah, "Man shalla alayya salatan wahidan." Barang siapa yang bersalat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalat kepadanya 10 kali. Wa hutat an wasyafa'atin, dan Allah menghapus 10 dosa-dosanya. Wa rufi'at lahu asyra darajatin, dan Allah mengangkat 10 tingkatan derajatnya. Begitu spesialnya Nabi, kita bersalat 1 kali, Allah membalas 10 kali lipat. Bagaimana dengan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali? Begitu banyak pahala yang kita dapatkan.
Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Nabi Muhammad bukanlah nabi yang biasa. Ketika Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, Nabi Adam menyebut nama Muhammad. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Lantas Allah bertanya, ya Adam, dari manakah engkau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakanku dari tanah ya Allah, fanafa'tu fi ruhi, lalu engkau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, fanafa'tu fi ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat ku angkat kepalaku dan ku buka mataku, aku melihat yang arsy terdapat nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tak tahu ia siapa, aku tak tahu ia makhluk apa, tetapi rasanya tidak mungkin namanya bisa begitu dekat dengan namamu, kecuali dia punya kedudukan yang tinggi denganmu. Saya selaku khatib kembali mengingatkan kepada jamaah-jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, marilah bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati selain dalam keadaan muslim. Dan bekal yang terbaik untuk menghadapi hari kemudian ialah takwa. Sebagaimana dalam firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik ialah takwa. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka ghariba aw mu'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang merantau. Jangan pernah menganggap bahwa kita hidup di dunia ini abadi. Ini bukan tempat kita. Kita akan meninggalkan dunia ini dan akan kembali ke negeri kita yang abadi. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita jika hanya singgah? Mengapa Allah menciptakan kita jika hanya sementara? Wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu apa? Mengapa Allah menciptakan kita ke dunia ini hanya untuk beribadah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ibadah itu adalah perwujudan atau pembuktian dari takwa. Takwa itu artinya takut, maka wujudnya ialah ibadah. Maka beribadahlah sebanyak-banyaknya sebagai perbekalan kita di perjalanan selanjutnya. Dahulu kita dari alam yang sangatlah jauh. Saking jauhnya, saking lamanya, banyak orang yang lupa bahwa kita ini dari mana. Maka datang Nabi menjelaskan bahwa kita ini dari alam ruh. Wa'id, ingatlah mengapa ayat ini diawali dengan wa'id, karena banyak orang yang lupa. Wa'id akhadha rabbuka min bani Adam minkum min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian, mengambil persaksian, sumpah kepada seluruh anak cucu Adam. Saat itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Saat itu semua ruh menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi, kami berjanji, kami bersumpah, engkaulah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tetapi yang namanya manusia ceroboh, lalai sehingga ia lengah. Setelah di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat mengantar ruh kita, ditiupkan ke dalam rahim ibu. Di sanalah bertemu darah, daging, tulang, bulu, kuku, rambut, hidup menjadi manusia. Manusia diambil dari kata nasya yang sau, artinya makhluk yang berupa. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Ingatlah, engkau hidup di dunia ini atas izin Allah, maka engkau menjalani kehidupan dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya, bukan untuk Lata, bukan untuk Uzza, bukan untuk Manat, bukan untuk
untuk Yesus Kristus, bukan untuk Dewa Wisnu, bukan untuk Dewa Siva, Krishna, bukan untuk para dewa maupun yang tak berdewa, melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 7 hari ia lahir, ia pun diakikah, disembelihkan kambing, domba sebagai salah satu bentuk rasa syukur orang tua atas kelahirannya. Tetapi yang namanya manusia ceroboh, lalai. Setelah ia dewasa, punya ilmu yang tinggi, punya harta yang banyak, ia pun sombong, kufur, sombong, angkuh dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datang Nabi ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ini lurus, ini bengkok. Meninggal Nabi, datang para ulama kembali menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya perumpamaan bagaikan setetes air. Celupkan hindarimu ke dalam lautan samudera yang luas, lalu angkatlah kembali jarimu tersebut. Maka lihatlah apa yang melekat pada ujung jarimu tersebut. Jika itu hanya setetes, maka itulah dunia. Sisanya mana? Sisanya yang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau menggenggam dunia, hartamu banyak, ilmumu tinggi, jangan sombong karena itu hanya setetes. Ketika kematian telah tiba, ajal telah menjemput. La yastakhiruna as-sa'ata wa la taqdimun. Tidak ada penundaan waktu, tidak ada percepatan waktu, walaupun itu sesaat, sedetik, sekelip mata. Mana yang kekal abadi? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, akhirat lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal abadi. Fastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Undur mangkola wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fi amr. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat ya qadir ajab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.